Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab, yakni Bapak Irfan Fahrizal S.Phil MPDI, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas Bahasa Arab yang berjudul Pemanfaatan Kamus dalam Pembelajaran Bahasa Arab, yang disusun oleh Risma Handayani, Selvi Paradiba Yuliana, Siti Maisaroh, Siti Nurbaiti, dan Siti Nurjana. Yang pertama, kedudukan dan fungsi kamus dalam pembelajaran bahasa Arab. Kamus merupakan karya besar suatu bangsa sebagai upaya dalam menjaga dan melestarikan bahasa. Berawal dari kamuslah kita dapat mengambil dan menggunakan kata-kata dan maknanya secara baik dan benar, mengetahui permasalahan sekitar kebahasaan, dan dalam mengembangkan ilmu. Kamus telah menjadi sumber ilmu terutama aspek kebahasaan, terutama di zaman modern ini yang pencampuran budayanya sudah tak dapat dielakkan lagi. Bahasa Arab merupakan bahasa komunikasi internasional yang cukup berperan dalam pembangunan masyarakat dunia. Selain termasuk kebutuhan, bahasa Arab juga dijadikan sebagai aspek ketuhanan karena sumber ajaran Islam ditulis dalam bahasa Arab. Pada sudut pandang ini, kamus bahasa Arab memiliki dua kedudukan penting. Yang pertama sebagai ilmu kebahasaan, dan yang kedua sebagai sarana yang membantu pemahaman ajaran Islam. Dalam pembelajaran bahasa Arab, seseorang harus memiliki penguasaan kosakata yang dapat menentukan kualitas seseorang baik dalam lisan maupun tulisan. Pada saat inilah kamus diperlukan dalam proses pembelajaran. Di dalamnya akan ditemukan berbagai variasi perubahan yang biasanya akan menimbulkan varia makna baru, juga akan disajikan contoh pemakaian kata atau kalimat dalam konteks tertentu, termasuk peristilahan dan idiom. Kata kamus berasal dari bahasa Arab komus, yang berasal dari bahasa Yunani okeanos, yang berarti lautan atau samudra. Berdasarkan penyesuaian bunyi ki dan ka, kamus dapat berarti buku acuan yang memuat daftar kosakata sedemikian banyak yang disusun secara alfabetis atau sesuai dengan abjad, berikut dengan keterangan tentang makna pemakaian atau terjemahannya. Definisi yang sering diungkapkan kamus merupakan daftar bentuk-bentuk linguistis yang telah disosialisasikan dan disusun secara sistematis serta dihimpun dari kebiasaan bahasa dari masyarakat tertentu dan dikomentari oleh pengarang dengan cara yang sedemikian rupa sehingga pembaca dapat memahami makna setiap bentuk kata terpisah dan diberi informasi mengenai fakta-fakta yang relevan yang berkaitan dengan fungsi bentuk tersebut. Kata kamus dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-mujam atau al-kumus. Definisi kamus menurut beberapa ahli. 1. Menurut Hasan Alwi, tahun 2003 bulan 10, mendefinisikan kamus merupakan kanzana perbendaharaan kata, suatu bahasa yang menggambarkan tingkat peradaban bangsa pemiliknya. 2. Menurut WJS Purwardaminata tahun 2005 bulan 10, kamus adalah buku yang berisikan keterangan arti kata-kata. 3. Menurut Hoetomo MA tahun 2005 bulan 10, mendefinisikan kamus yaitu buku acuan yang memuat kata dan ungkapan yang biasanya disusun menurut abjad. Berikut keterangan tentang maknanya. 4. Menurut Acep Hermawan, mendefinisikan kamus adalah buku yang memuat daftar kosakata atau istilah
baik umum maupun khusus, secara alfabet, disertai penjelasan makna, penggunaan, pelafalan, pembentukan, padanan dalam bahasa lain atau bahasa yang ada di kamus itu. 2. Fungsi kamus dalam pembelajaran bahasa Arab. Kamus merupakan kebudayaan tulis atau kebudayaan cetak. Karena tuntutan keperluan yang lebih, manusia berupaya keras menciptakan alat untuk dapat memahami bahasa asing agar terjalin komunikasi yang lebih baik dengan yang berlainan bahasa. Kamus bukan sekedar pencatat atau perekam makna kata. Peranannya lebih penting daripada sekedar alat. Kamus dapat menyimpan kekayaan bahasa sebuah bangsa yang mungkin tidak dapat disimpan di dalam memori manusia. Kamus merupakan jantung studi bahasa, termasuk bahasa Arab, sebab hampir mustahil belajar bahasa asing tanpa menggunakan kamus. Kamus bahasa Arab berfungsi untuk memudahkan dalam memahami makna Al-Quran, membaca kitab kuning yang berbahasa Arab gundul, dan berkomunikasi dengan orang-orang yang berbahasa Arab. Kamus merupakan alat bantu yang wajib untuk dapat memahami kata-kata, kalimat, bahkan susunan yang sulit dipahami. Karena setiap disiplin ilmu memiliki istilah-istilah khusus. Menurut Asep Hermawan, menggunakan kamus bahasa Arab kadang-kadang menjadi kendala. Hal ini karena karakteristik perubahan kata atau morfologi dalam bahasa Arab cukup unik, sehingga setiap kata tidak bisa dicari dengan sembarang. Menguasai ilmu shorof akan sangat membantu mencari sebuah kata Arab. Dr. Andes H.A. Idoh Anas M.A. menerangkan bahwa salah satu manfaat mempelajari ilmu shorof adalah untuk membantu seseorang dalam rangka melacak makna atau arti suatu kata dalam kamus. Misalnya, dalam suatu kalimat kita temukan kata mat'am. Maka, dengan ilmu shorof dapat kita lacak bentuk dasarnya dari fi'il madinya, tulati, rubai, mujarrad, atau mazid. Menurut Ahmad Munawari, ia menemukan banyak orang yang sudah memiliki kamus Arab, tetapi tidak bisa menggunakannya sebagaimana mestinya. Bahkan ada di antara mereka yang latah mengatakan bahwa kamus yang mereka miliki tidak lengkap. Kata-kata populer pun, kata Islam misalnya, tidak mereka temukan dalam kamus Arab tersebut. Menurut pengamatannya, hal ini bisa terjadi karena minimnya penguasaan mereka terhadap ilmu shorof. Jika seorang siswa semakin menguasai ilmu shorof, maka ia akan semakin mahir mencari mufrodat dalam kamus. Begitupun sebaliknya, jika siswa kurang bahkan tidak menguasai ilmu shorof, maka ia semakin kesulitan mencari bina dalam kamus. Berikut beberapa perubahan bahasa yang perlu merujuk pada kamus. Yang pertama itu adanya perbedaan bunyi huruf pada kata. Yang kedua, adanya perbedaan komposisi huruf-huruf pada kata. Yang ketiga, adanya perbedaan komposisi kata-kata pada kalimat. Yang keempat, adanya mutarodif atau taraduf
atau disebut juga sinonim. Yang kelima, adanya istirok atau polisemi. Yang keenam, adanya bid atau antonim. Yang ketujuh, adanya tadob atau kontradiksi makna. Yang kedelapan, adanya gejala integrasi dua kata, yaitu dua kata yang berbeda dan diungkapkan dalam bentuk kata yang menunjukkan dua. Yang kesembilan, adanya gejala kias atau tasrif atau analogi kata. Oleh karena itu, kamu sangat berfungsi dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu sebagai pemandu penting dalam pemakaian kata atau istilah secara benar, sebagai penjaga orisinalitas bahasa asing yang dipelajari, dan sebagai pembimbing para pelajar untuk bersikap ilmiah dalam melakukan bahasa asing yang dipelajari. 2. Bentuk dan susunan kamus bahasa Arab. Bentuk atau susunan kamus terdiri dari yang pertama itu adanya bagian atau pendahuluan yang berisi ulasan tentang cara penggunaan dan manfaat sebuah kamus. Mencangkup prakata, daftar penyusunan kamus, petunjuk pemakaian, daftar singkat dan istilah yang dipakai dalam kamus, dan daftar lambang kebahasaan. Dan yang kedua itu ada isi kamus atau inti kamus. Nah, inti kamus ini berisi daftar kata disusun menurut abjad disertai keterangannya. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu buritan kamus atau bagian pelengkap. Nah, bagian pelengkap ini sering ditemukan apendik atau materi tambahan yang secara tidak langsung menyangkut isi. 3. Kiat menggunakan kamus. A. Carilah kamus yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dibaca. B. Bacalah secara seksama terlebih dahulu bagian di depan kamus untuk mempermudah pemanfaatan dan penemuan kata yang dicari. C. Perhatikan bentuk kata yang dicari secara seksama, cari kata lampaunya. D. Bandingkan terlebih dahulu pengertian yang ada dan cocokkan dengan bentuk yang dibaca. E. Perhatikan contoh kalimatnya. F. Kata dan makna yang ditemukan dicatat guna menambah pembendaharaan kata. Mungkin itu saja dari kelompok 4 untuk presentasi bahasa Arab hari ini. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.